Dari Aprimus ini, selamat malam Kak, mengenai IHSG yang ambruk, tolong dibuatkan VT penjelasan dari Pak Hanafi. Apakah pengaruh buat yang baru mau mulai bisnis minimarket di tahun ini dan tahun depan? Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, jadi terkait sama IHSG yang lagi turun. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, ya, yang digunakan untuk mengukur kinerja harga bursa efek Indonesia. Ya, jadi penyebab turunnya itu adalah ada faktor internal sama ada faktor eksternal. Internalnya adalah yang pertama bisa kinerja perusahaannya sendiri, terus kebijakan moneter, kebijakan fiskal atau kenaikan pajak, terus kondisi ekonomi yang buruk. Ya, kalau eksternalnya itu ada perubahan suku bunga global, itu kan di luar ini ya, di luar perusahaan ya, kondisi ekonomi global, perubahan harga komoditas, sentimen investor, kerusuhan politik ya. Jadi kondisi politik yang naik turun itu juga bisa mempengaruhi IHSG, bencana alam, kerusuhan pangan ya. Jadi lalu yang berdampak di minimarket itu apa? Yang pertama pasti nanti ada yang namanya kenaikan harga pokok, ya, kenaikan harga pokok, terus kenaikan biaya operasional, itu pasti akan berdampak sama minimarket. Terus yang ketiga adalah ketersediaan barang. Jadi tiga hal ini nanti akan berdampak pada minimarket. Tapi ini kan turun itu di tanggal 18 Maret 2025. Penurunan terakhir itu ada saat COVID. Saat COVID itu turun. Waktu itu saat COVID turun, terus COVID itu kan 2019-2021 ya, itu turun. Dia melalui penurunan. Terus naik lagi di 2024 bulan Oktober. 20 Oktober 2024. Jadi dia naik lagi gitu. Dan ini turun lagi di Maret 2025. Ya, nah faktanya begini tentang minimarket. Jadi dampaknya tadi sudah saya sampaikan ya, dampaknya ada tiga ya, biaya operasional naik, permintaan konsumen juga berkurang, terus ketersediaan barang yang akan berkurang. Jadi ini akan saya sampaikan beberapa fakta ketika waktu turun. Jadi waktu COVID turun ya, fakta yang pertama, waktu COVID justru penjualan toko retail itu naik ya, mungkin satu-satunya bisnis yang naik setelah bisnis kayak jamu-jamuan, obat-obatan, terus itu toko retail itu naik ya, toko retail itu naik. Dan kita juga waktu COVID juga masih buka-buka begitu, mau meskipun sembunyi-sembunyi ya, mau ngirim tim harus sembunyi-sembunyi karena kan banyak penutupan itu ya. Jadi kita tetap buka terus ya. Terus juga kami itu begini, ketika misalkan kayak ini ya, waktu IHSG turun ya, tanggal 18 ya, sekarang itu tanggal 24 Maret. Jadi waktu turun itu memang saya langsung analisa dari tanggal 18 sampai tanggal 24 itu tak analisa omset toko-toko kami. Omset toko-toko kami dari sekian toko cuma satu yang turun, yang lain tetap naik. Artinya apa? Artinya yang satu ini saya evaluasi lagi, apakah daya belinya, apakah ada apa, ternyata terkait stok. Setelah stoknya toko ini kurang gitu, sehingga dia turun. Terus saya juga sharing sama kawan saya yang masih di minimarket nasional, tadi pagi saya WA, ternyata omsetnya juga masih baik-baik saja. Mungkin juga karena ini lagi seasonal ya, lagi lebaran ya, puasa dan lebaran ya, sehingga omsetnya naik. Tetapi saya analisa sampai dengan sekarang masih naik gitu. Ya, fakta yang ketiga ya, jadi kita ya optimis saja, apapun yang terjadi, kebutuhan pokok itu tetap akan selalu dibutuhkan, begitu ya. Yang keempat, business owner harus terjun langsung, analisa detail kenapa tokonya bisa turun, apakah memang penjualan yang berkurang atau ada faktor lain. Karena kadang kita itu sama bisnis ya, waktu saya dulu di supervisor atau kepala toko di jadi pegawai itu, ketika sales turun ya langsung alasannya hujan, daya beli masyarakat berkurang. Padahal kan enggak. Padahal kalau dianalisa mungkin karena stok out kita, pelayanan, tampilan toko, sarana-sarana promo yang dipasang nggak pernah nyebar brosur ya, kayak gitu kan, ternyata setelah dianalisa ya muncul itu. Tapi kalau kita mau aman ya sering hujan Pak, terus daya beli masyarakat berkurang Pak gitu ya. Nah, lalu yang paling penting juga adalah ketika ada hal semacam ini mestinya nanti akan ada pengalihan item-item Pareto. Jadi barang-barang yang biasanya penjualannya tinggi, dia cenderung akan berada di sedang, tingginya nanti akan berubah. Contoh waktu COVID ya, penjualan bir brand, UC, suplemen, vitamin itu naik. Terus penjualan cenderung kayak beras itu justru turun karena kan banyak bantuan-bantuan ya. Sehingga kita harus evaluasi by item itu. Itu sahabat Toko Mandiri Indonesia. Jadi terkait masalah IHSG-nya, saya tidak bisa banyak berkomentar kenapa bisa turun, tetapi saya fokus di minimarketnya. Itu mudah-mudahan terkait minimarket ini kita harus tetap memunculkan optimisme yang tinggi terhadap bisnis kita. Jadi kita analisa itu harus detail, tidak hanya sekedar pasar loyo gitu. Kadang kan juga banyak mitra yang WA itu, Mas, toko saya omsetnya turun, apakah pasar lagi loyo? Kan nggak semudah itu. Kita tetap harus analisanya harus panjang ya. Jadi sampai kalau
saya itu pas memang ada penurunan omset ya, yang saya belum dapat jawabannya apa. Saya sampai nongkrong di tempatnya admin sales, jadi admin yang bagian PO di tempat kita. Saya kalau ada sales saya ngobrol, Mas, penjualannya sampean turun nggak? Nggak Pak, biasa aja. Memang ada beberapa toko yang turun, ada beberapa yang naik. Oh aman ya berarti gitu. Ya, jadi Toko Mandi Indonesia itu juga menulis buku Minimarket 101, bagaimana memulai dan mengelola bisnis minimarket. Silahkan PO ya. Ini cetakan ke-6. Kita sudah cetakan ke-6. Ini adalah buku tutorial memulai dan mengelola bisnis minimarket. Silahkan Anda baca-baca dulu. Anda kalau mau PO silahkan hubungi admin kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.